menyikapi pemberitaan mengenai ketidakakuratan hasil tes swab, Badan Intelijen Negara dan Satgas Penanganan COVID-19 melakukan press conference pada tanggal 30 September 2020, bertempat di Wisma Intrasia, Jakarta Selatan. Jadi perlu kami jelaskan singkat, yang alat yang kita miliki adalah sudah BSL-2, yang mana sudah sertifikasi sudah dijelaskan tadi oleh ahlinya. Jadi ada beberapa macam yang menyebabkan kenapa hasilnya berbeda. Kalau kita pakai metodenya pakai nasofaring dan orofaring, itu dari hidung kiri, hidung kanan, dan tenggorokan. Itu yang kita laksanakan. Jadi banyak macam yang menyebabkan kita berbeda. Pengambilan orang yang mengambil sampel berbeda bisa juga berbeda. Pada saat berbeda hari bisa juga berbeda. Karena rata-rata yang hasil positif itu sangat berbeda CT-nya, ada yang 39 ataupun 25 dan sebagainya. Itu beberapa faktor yang menyebabkan kenapa berbeda. Jadi banyak faktor demikian. Jadi ada yang rapidnya ada berapa? Ada 52.944, yang kita swab tadi ada yang positif 19.476. Dan kita akan terus melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan perintah pimpinan kami, di mana untuk apabila terdapat di mana tingkat virus coronanya terbanyak di situ, kita akan melaksanakan kegiatan, tapi sesuai dengan perintah pimpinan kami, yaitu dari Bapak Kepala Badan Intelijen Negara. Targetnya kita tetap melaksanakan ini sesuai dengan mengamankan program pemerintah seperti yang disampaikan pemerintah, yaitu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik di klaster maupun di masyarakat maupun di mana saja sesuai dengan perintah dari pimpinan. Demikian. Jadi untuk batas ambang CT yang kita gunakan itu adalah 42. Ya, 42 ini di mana setelah 42 ke atas itu adalah negatif. Tetapi apabila 41,90 sekian itu adalah kita nyatakan positif. Nah, di tempat lain ya yang menggunakan ambang batas 35. Yang mana 36 dinyatakan negatif. Kita 41,9 itu adalah positif. Itulah yang membedakan kenapa di kita positif, di tempat lain kemungkinan negatif. Ya, kita menggunakan reagennya adalah Perkit Elmer. Itu adalah sangat akurasi tinggi, di mana apabila virus baru datang pun di situ sudah menunjukkan, sudah bisa mengidentifikasi di situ ada virus corona. Proses yang kami lakukan di sini adalah proses dekontaminasi. Tujuannya di sini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kontaminasi mikroorganisme baik jamur, spora maupun kontaminan bakteri patogen yang lain gitu kan. Nah, itulah tujuannya yang kenapa dilakukan secara rutin proses dekontaminasi ini. Nah, kemudian tahap-tahap yang dilakukan yaitu pertama-tama tentunya kita harus persiapkan untuk desinfektan yang akan dipakai. Dalam hal ini kami menggunakan hidrogen peroxide konsentrasi di 5% sesuai dengan Permenkes nomor 27 tahun 2017. Di sini kami memakai clean oxide, itu berisikan hidrogen peroxide steril. Nah, itu kita persiapkan karena konsentrat 35%, maka kami encerkan menjadi 5%. Setelah itu kita siapkan unit untuk proses dekontaminasi tersebut. Nah, unit itu kita siapkan dan unit Baskuma Pro kita siapkan, kita setting, kita letakkan di titik yang mewakili untuk sekitar ruangan tersebut gitu. Di sini kita lakukan di mobile labs yang dimiliki oleh BIN dan juga di laboratorium IBDC gitu kan. Sertifikasinya ini kan sebenarnya kita ada standarnya. Kita berdasarkan standar WHO. Dan selama sertifikasi itu kita ada checklistnya. Coba minta checklistnya. Kita ada checklistnya dari buku WHO itu, checklist ini yang kita lihat lagi proses sertifikasi. Jadi apa yang ada di dalam lab ini
kita contreng dia benar apa enggak gitu loh. Nanti kalau misalnya ada kesalahan, mereka harus perbaikin dulu sampai kesalahannya itu yang harus mereka perbaikin, dan setelah mereka semua beres diperbaikin baru mereka sertifikat keluar. Tapi kita nggak cuma lihat dari desainnya, tapi kita lihat juga dari awal-awal mereka membuat sertifikasi ini. Jadi kita ambil dari misalnya layoutnya, ada layoutnya. Dari layoutnya kita lihat kan ada susunan MEP-nya, AHU-nya seperti apa, itu kita lihat. Dan selain kita lihat setelah kita lihat itu, kita lihat juga di dalamnya seperti apa, peralatan apa yang ditaruh di sana. Misalnya kan ada biosafety cabinet. Nah, biosafety cabinet itu harus tersertifikasi sebelum kita memberikan sertifikasi. Itu wajib, karena itu salah satu primary containment yang harus dijaga, karena orang-orang yang bekerja di dalam biosafety cabinet itu yang kerjanya jadi safe gitu loh. Nah, setelah semuanya beres, kita pun melihat juga kesiapan mereka dalam hal biosafety-nya. Jadi kita mesti lihat juga misalnya SOP-nya seperti apa, waste treatment-nya seperti apa, terus user manualnya ada enggak gitu loh. Jadi misalnya ada tumpahan, apa yang harus mereka lakukan gitu loh. Jadi selama sertifikasi itu prosesnya panjang, jadi kita perhatikan satu-satu, dan interiornya pun kita perhatikan. Jadi layoutnya sudah sesuai dengan interior, tapi kan kita harus lihat dari setiap itu kan harus ada sudut. Dari sudut itu nggak boleh ada yang tajam, tiap sudut nggak boleh ada yang tajam, karena misalnya sudut ini tajam, itu harus dikikis supaya nggak tajam gitu loh, karena sudut tajam itu bisa melukai orang. Jadi jadi sebenarnya gini, teknologi udah bagus, tapi harus didukung SDM yang bagus, sehingga hasilnya akurat. SDM-nya sudah bagus, karena saya lihat juga SDM-nya juga sudah dari universitas terkenal ya, dan juga sudah mendapat pelatihan. Dan untuk perekrutan SDM-nya ini juga kan prosesnya panjang, berapa kali screening gitu kan. Jadi mereka sudah terlatih, dan tidak hanya itu, kami juga memberikan pelatihan kepada mereka. Biological Safety Cabinet. Nah, itu adalah alat equipment yang dimana di dalamnya kita bekerja pembukaan VTM ya. Jadi sampel virus itu dibuka pertama kali di situ. Nah, kita harus memastikan kinerja alat itu aman untuk melindungi orang yang bekerja di dalam itu, dan juga melindungi produk sampel itu sendiri supaya tidak terkontaminasi dari luar. Karena takutnya kalau terkontaminasi dari luar nanti hasilnya bisa berbeda gitu. Nah, kita lakukan sertifikasi, kita verifikasi bahwa alat itu benar-benar bekerja sesuai peruntukannya dan sesuai melindungi sampel dan melindungi operator.